Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ke-14 umat Islam menjalankan ibadah puasa. ChatGPT, apakah ada ide dan saran untuk kita diskusikan pada hari ini? Tentu, ada banyak topik yang bisa kita diskusikan. Misalnya, kamu bisa berbicara tentang makna puasa dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana menjaga kesehatan saat berpuasa. Atau mungkin kamu ingin berbagi cerita tentang pengalaman puasa tahun ini. Apa yang paling kamu rasakan selama menjalani puasa tahun ini? Ya, topik yang kamu usulkan nampaknya sudah kita diskusikan di sesi sebelumnya. Hari ini saya akan diskusi terkait dengan hari kiamat dan hari pembalasan. Bisa dijelaskan tentang hal ini? Tentu, topik tentang hari kiamat dan hari pembalasan memang sangat penting dalam ajaran Islam. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh umat manusia akan dibangkitkan untuk dihisab atas amal perbuatannya di dunia. Hari ini akan menjadi momen keadilan tertinggi, di mana setiap individu akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan amalnya. Dalam Islam, keyakinan kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang keenam. Umat Islam diajarkan untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi hari tersebut dengan beramal soleh dan bertakwa kepada Allah. Hari pembalasan mengajarkan kita tentang pentingnya tanggung jawab atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Ini juga mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan yang buruk. Ada perbedaan antara hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari pembalasan, meskipun ketiganya saling terkait. 1. Hari kiamat. Ini adalah hari di mana seluruh alam semesta akan hancur dan berakhir. Dalam Islam, ini merupakan momen ketika semua makhluk akan menghadapi akhir zaman. Hari kiamat menandai akhir dari dunia ini dan awal dari kehidupan setelah kematian. 2. Hari kebangkitan. Setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali dari kematian untuk dihadapkan pada pengadilan Allah. Ini adalah proses di mana setiap individu akan dibangkitkan kembali untuk dihisab atas amal perbuatannya. 3. Hari pembalasan. Ini adalah hari di mana setiap individu menerima balasan atas amal perbuatannya di dunia. Setelah dibangkitkan, manusia akan menerima balasan yang adil, baik itu pahala atau hukuman, berdasarkan amal yang telah mereka lakukan. Jadi, secara ringkas, hari kiamat adalah akhir dari dunia. Hari kebangkitan adalah saat manusia dibangkitkan kembali, dan hari pembalasan adalah momen pengadilan di mana balasan diberikan. Apakah kamu bisa lafalkan dalam bahasa Arab surah atau dalil yang terkait dengan hal ini? Tentu, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Misalnya dalam surah Al-Zalzalah, surah ke-99, ayat 6-8, Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa qalal insanu ma laha, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bi annallaha auhalaha, yauma idzin kana nasu ashtatan ila liyudabbu a'malahum." Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Dan manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Surah ini menggambarkan bagaimana bumi dan manusia akan bereaksi pada hari kiamat, di mana segala amal akan diperlihatkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan lain, silahkan. Bisa diuraikan teori atau konsep tentang kiamat dari sisi agama dan konsep tentang kiamat dari ilmu pengetahuan alam seperti astronomi, astrologi, atau antariksa? Tentu, konsep tentang kiamat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk agama dan ilmu pengetahuan alam. 1. Dari perspektif agama, Islam. Dalam Islam, hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta akan hancur, dan semua makhluk akan dibangkitkan untuk dihisab atas amal perbuatan mereka. Ini adalah momen keadilan tertinggi, di mana setiap individu akan menerima balasan yang setimpal dengan amal mereka. 2. Dari perspektif ilmu pengetahuan alam, astronomi. Dalam ilmu astronomi, konsep akhir dunia sering dikaitkan dengan evolusi bintang dan galaksi. Misalnya, bintang seperti matahari akan mengalami fase-fase seperti menjadi raksasa merah dan akhirnya meledak sebagai supernova. Proses ini akan menyebabkan perubahan besar dalam tata surya kita.
Namun, ini lebih merupakan proses ilmiah daripada konsep akhir dunia. Astrologi. Dalam astrologi, ada berbagai ramalan tentang peristiwa besar yang mungkin terjadi di masa depan, tetapi ini tidak berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Secara umum, konsep kiamat dalam agama lebih berkaitan dengan aspek spiritual dan moral. Sementara dalam ilmu pengetahuan alam, fokusnya lebih pada fenomena fisik dan kosmologis yang terjadi di alam semesta. Bisa dijelaskan hal-hal terkait tanda-tanda mendekati hari kiamat, baik itu tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar? Tentu, dalam ajaran Islam, terdapat konsep tentang tanda-tanda mendekati hari kiamat yang dibagi menjadi dua kategori, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. 1. Tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil adalah peristiwa atau perubahan yang menunjukkan bahwa hari kiamat sudah mendekat. Beberapa tanda kecil yang disebutkan dalam hadis antara lain, munculnya kemiskinan dan kesulitan ekonomi, penyebaran kefasikan dan kemaksiatan, munculnya fitnah, ujian atau cobaan yang besar, waktu terasa cepat berlalu, banyaknya orang yang meninggalkan ibadah, dan berkurangnya nilai-nilai keimanan. 2. Tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar adalah peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi menjelang hari kiamat dan menjadi tanda nyata bahwa kiamat sudah sangat dekat. Beberapa tanda besar yang disebutkan dalam hadis antara lain, munculnya Dajjal, seorang sosok yang akan menyesatkan banyak orang. Turunnya Nabi Isa, Yesus, ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang akan menyebabkan kerusakan di bumi. Matahari terbit dari barat yang menandakan berakhirnya waktu taubat. Munculnya asap tebal yang akan menyelimuti bumi. Konsep tanda-tanda kiamat ini bertujuan untuk mengingatkan umat manusia agar selalu waspada, meningkatkan keimanan, dan beramal soleh. Menurut ChatGPT, tanda-tanda kiamat kecil atau besar apakah sudah nampak pada era saat ini? Sebagai AI, saya tidak memiliki pandangan atau keyakinan pribadi, tetapi saya bisa memberikan informasi berdasarkan ajaran Islam. Dalam Islam, tanda-tanda kiamat kecil dan besar telah disebutkan dalam hadis. Beberapa tanda kecil mungkin sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti penyebaran kemaksiatan, meningkatnya kesulitan ekonomi, dan berkurangnya nilai-nilai keimanan. Namun untuk tanda-tanda besar, seperti turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, ini adalah peristiwa besar yang belum terjadi menurut ajaran Islam. Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, fokus utama adalah meningkatkan keimanan. Tanda-tanda tersebut sudah terlihat atau belum. Umat Islam diajarkan untuk selalu waspada dan memperbaiki diri, serta memperbanyak amal soleh sebagai persiapan menghadapi hari yang tidak diketahui waktunya. Beberapa orang merasa bahwa hari pembalasan itu tidak ada. Orang meninggal ya meninggal begitu saja, tidak ada perhitungan amal baik dan buruknya. Bagaimana menyadarkan orang yang memiliki pemikiran seperti itu? Memahami dan menghormati pandangan orang lain adalah penting. Namun, jika seseorang memiliki pandangan seperti itu, kita bisa mencoba untuk berdiskusi dengan penuh kesabaran dan empati. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Berbagi informasi. Jelaskan dengan cara yang tenang dan penuh hormat tentang ajaran Islam mengenai hari pembalasan. Anda bisa mengutip ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang relevan. 2. Tunjukkan contoh. Kadang-kadang tindakan kita sehari-hari bisa menjadi contoh yang kuat. Dengan menunjukkan perilaku yang baik dan penuh kasih, orang lain mungkin akan lebih memahami pentingnya nilai-nilai tersebut. 3. Dialog terbuka. Ajak mereka berdiskusi dan dengarkan pandangan mereka dengan terbuka. Kadang-kadang, perbincangan yang jujur dan penuh pengertian dapat membantu mengubah pandangan. 4. Doa. Berdoa untuk mereka agar diberikan hidayah dan pemahaman yang lebih baik. Yang terpenting adalah menyampaikan pesan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini. Semoga membawa manfaat dan wawasan serta inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa pemirsa tetap stay tune di channel Rumah Belajar Kaltim dalam acara Syiar Ramadan Ngaji Bareng AI didukung oleh LSCC, Smart Learning and Character Center PGRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa pada sesi dan topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.